Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian, selamat bergabung dalam gereja Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya kebaktian dalam menyampaikan pesan Engkau. Dan bimbing kami Tuhan, supaya kami bukan saja menangkap mengerti pesan Tuhan, tetapi melakukannya. Amen. Supaya hidup kami diubah, lebih berkenan di hadapan Tuhan, dan lebih bisa menikmati anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang menghadap Tuhan, mohon berkat di semua sarana yang ada, sehingga kami dapat mendengar, melihat dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami serahkan doa kami. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita sembah, kita agungkan segala Tuhan yang berkuasa, berdaulat, melawat, memulihkan kita semua. Amin. Puji Dia, sembah dan puji Dia, dan puji dari hati kita yang terdalam, dari jiwa yang terdalam, dari roh dan kebenaran, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji sembah dan puji. Kau hadir di tengah pujian umatmu. Kau hadir melawat umatmu di rumah masing-masing. Kau melawat kami dengan roh sukacita dan pujian. Kami agungkan namamu, kami muliakan namamu. Syukur-syukur, haleluya. Dalam segala kata kini misi. Biar roh puji-pujian melawat kami semua. Karena hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan untuk apa? Untuk kita bersukacita, untuk kita mengalami kekuatan penghiburan dari Tuhan sendiri. Yes. Ya, yuk bangkit berdiri ya di rumah sambil tepuk tangan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah diberikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan. Yes, ayo bersuka. dalam Tuhan. Yuk angkat tangan kita bersama-sama.
hatiku selalu sekali lagi. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sudah Yesus tolong saya, hatiku selalu Jalan serta Yesus bilang. jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus Sekali lagi katakan jalan. jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam Suka, jalan dalam duka, jalan sertanya. setiap hari. Jalan serta Yesus, Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Luar biasa ya. Kalau sepanjang jalan Tuhan tuntun, Tuhan bimbing, Tuhan sertai, hati kita senantiasa penuh nyanyian. Amin. Kita nyanyi untuk Tuhan. Amin. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah raja, dialah Raja, raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah raja. Sekali lagi. Hatiku Penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. dialah raja. Raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah raja. Iya, luar biasa. Kalau hati kita penuh nyanyian, penuh pujian, hidup kita itu berbahagia. Apalagi kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Hari ini temanya adalah kehendak Tuhan bagi kita itu apa sih? Ternyata kehendak Tuhan hidup kita supaya bersukacita selalu. Menikmati sukacita, damai sejahtera Allah di sepanjang jalan kehidupan kita. Yuk, berbahagialah. Ya. Amin. Berbahagialah orang yang kesukaannya Dialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah. Berbahagialah orang yang kesukaannya. Dialah Taurat Tuhan. Dialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang
yang diperbuatnya pasti berhasil. Dan yang tidak layu daunnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Rencana Tuhan itu rencana yang agung, mulia, dahsyat. Selain hidup di dalam sukacita damai sejahtera Allah, hidup kita senantiasa Tuhan sertai. Supaya apa? Apa saja yang kita buat, Tuhan buat berhasil. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Sampai saat ini kita menikmati anugerah kekuatan Tuhan yang luar biasa. Katakan terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sekali lagi, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh janji-Mu terjadi bagiku. Mari katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi, ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat, selamanya Kau ajaib bagiku, selamanya Kau ajaib bagiku. Haleluya. Kau Allah yang hebat, Allah yang ajaib perbuatan-Mu. Kami bersyukur, terpuji akan nama-Mu. Tiana Ramaya Sandu. Haleluya. Hanya padamu Kami meninggikan Engkau, kami menyembah-Mu. Haleluya.
terpuji namamu. Glory, haleluya. Haleluya Yesus, kurala mata kini misikiara lama. Kalau sebentar ya Tuhan kami duduk diam di bawah kaki Engkau, kiranya urapan Allah turun atas kami saat ini. Jesus. Urapan pengajaran turun atas kami. Amin. Bukan saja kami menangkap mengerti, tapi bimbing kami untuk menerapkan dan melakukannya. Amin. Amin. Supaya rahmat Allah itu dapat kami nikmati. Kami alami dari kami sekarang nikmati dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami serahkan doa kami. Kau berkarya nyata. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas bersama-sama tentang kehendak Tuhan. Tentang kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan ternyata begitu indah dalam hidup kita. Yaitu Tuhan menghendaki kita bersukacita senantiasa. Banyak orang berusaha untuk mencari kehendak Allah. Sekali lagi, banyak orang berusaha untuk mencari kehendak Allah. Satu tekad yang sangat mulia, satu tekad yang sangat bagus, di mana manusia rindu ingin tahu apa yang dikehendak Tuhan. Dia berusaha untuk menangkap kehendak Tuhan dengan cara berdoa, dengan cara bertanya kepada Tuhan, dengan cara membaca Alkitab. Bahkan kadang-kadang ada orang yang menyepi ke bukit doa, ke tempat yang sepi untuk menenangkan diri supaya dapat mendengar pesan Tuhan, untuk bertapa, menyepi. Bahkan ada yang sampai pantang makanan-makanan tertentu, yang berpuasa sampai menyiksa diri supaya dapat menangkap pesan Tuhan. Satu tekad yang bagus, yang agung dan mulia. Tetapi ternyata sosalian, kehendak Tuhan itu begitu nyata. Dan Alkitab sudah sangat-sangat menjelaskan tentang kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan dalam hidup kita itu apa? Ternyata kehendak saja kita akan membuka ayat dasar kita yang menyatakan bahwa inilah kehendak Tuhan. Yaitu supaya kita bersukacita senantiasa. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 dan 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 dan 18 berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa. Ayat 16 dengan tanda katakan bersukacitalah senantiasa. Artinya bersukacita terus menerus. Abadi, selamanya hidup kita penuh dengan sukacita. Dalam ayat 18 dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah. Jadi itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itulah yang dikehendaki Allah. Apa yang dikehendaki Allah? Mengucap syukur, betul. Tetapi juga ayat sebelumnya, bersukacitalah senantiasa. Jadi saudara, inilah kehendak Tuhan yang begitu menyenangkan, menarik dalam hidup kita. Ternyata Allah itu punya rencana yang indah. Yaitu supaya kita itu bersukacita terus menerus, senantiasa, tidak ada berhentinya. Dan mulai dari kapan? Bukan nanti ketika kita masuk surga. Tapi sekarang. Ya, jadi sekali lagi kehendak Tuhan bagi orang percaya adalah bersukacita senantiasa. Ya, mulai sekarang saat ini dan terus kita bersukacita sepanjang hidup kita. Bahkan sampai nanti di akhir zaman juga masuk surga kita juga akan bersukacita. Makanya saya berani berkata bahwa inilah kehendak Tuhan bahwa hidup kita bersukacita itu abadi selamanya.
hidup kita penuh dengan damai dan sukacita. Tapi ternyata, saudara, sukacita itu seperti tahu. Sekali lagi, sukacita itu seperti tahu. Kita tahu. Ya, jadi seperti apa sukacita? Seperti tahu. Kita tahu itu apa? Satu barang yang lembek, yang mudah rusak. Dan kalau kita memiliki tahu harus dijaga dengan baik. Jangan sampai rusak karena bentuknya lembek dan mudah rusak. Demikian juga dengan sukacita. Tuhan memang menghendaki kita bersukacita senantiasa. Tetapi mari kita jaga baik-baik supaya kita selalu bersukacita. Saya menemukan satu tulisan berbunyi demikian. Bersukacitalah selalu. Bersukacitalah selalu. Tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan, kiri, dan sekitarmu. Berikan salam damai. Karena kasih karunia serta pengampunannya diberi, hiduplah dalam damai. Seorang dengan yang lain. Inilah kehendak Tuhan bagimu. Jadi Allah menghendaki kita selalu bersukacita. Satu tulisan lagi. Satu kalimat berkata begini. Ketika kita mampu bersukacita di dalam segala situasi, mampu bersukacita dalam segala situasi, kita akan menjadi kesaksian yang baik bagi orang lain. Ternyata ketika hidup kita penuh dengan sukacita, menjadi kesaksian yang baik bagi orang lain. Dan saya menemukan juga satu tulisan Lentera Jiwa yang menuliskan begini. Lentera Jiwa menuliskan demikian. Bersukacitalah. Karena di dalam kekuatan imanmu, dalam bersukacita adalah kekuatan iman. Engkau dapat menyerahkan diri ke dalam kehendak Allah. Dialah Bapa yang Maha Rahim dan menjadi sumber segala kelayakan bagi hidupmu. Jadi Lentera Jiwa menuliskan bahwa kekuatan kita, sukacita itu menjadi kekuatan dalam hidup kita. Nah, saudara, ada seorang yang datang ke gereja, dia masuk ke gereja, ketika ditanya, kenapa kamu ke gereja? Saya itu melihat orang pulang dari gereja kok penuh senyum, gembira, rasanya enak itu beribadah. Karena itu saya ingin mengalami sukacita itu. Jadi ternyata sukacita bisa menjadi kesaksian untuk seseorang bisa datang kepada Tuhan Yesus. Ada seorang datang ke gereja, ditanya, kok bisa kamu ke gereja, kenapa? Ya saya punya tetangga, orang Kristen. Hidupnya rasanya kok gak ada susah. Hidupnya gembira, penuh senyum, gembira. Saya ingin hidup seperti itu. Makanya saya datang ke gereja. Ternyata sukacita itu menjadi kesaksian bagi saudara-saudara, kesaksian bagi masyarakat, bahwa bisa membawa mereka datang kepada Tuhan. Karena hidup kita mencerminkan sukacita senantiasa. Lalu bagaimana supaya kita bisa mengalami sukacita ini? Sebagaimana saya katakan tadi, sukacita itu seperti tahu. Gampang rusak, lembek, harus dijaga baik-baik. Lalu kalau kita ingin bersukacita senantiasa, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah mencari Tuhan waktu subuh. Bertemu Tuhan waktu subuh, mari kita datang kepada sumber sukacita sejati. Di hadirat Tuhan ada sukacita. Mari kita datang waktu pagi, buka mata pagi kita menghadap Tuhan. Dan saya ajak kita membaca dalam kitab Mazmur pasal 90 ayat 14. Mazmur 90 ayat 14, kenyangkanlah kami di waktu pagi, artinya subuh, dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa
hari-hari kami. Kita tahu bahwa Mazmur 90 adalah tulisan dari Nabi Musa. Nabi Musa menuliskan dalam Mazmur 90 bahwa hidup manusia itu sangat singkat. 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, tapi isi dari hidup manusia itu kesusahan, penderitaan. Lalu bagaimana supaya manusia ini bisa mengubah isi hidup yang sudah singkat, penuh derita dan tetesan air mata ini supaya menjadi sukacita? Dalam ayat 14 inilah menjadi kuncinya. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia Tuhan, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Dan Nabi Musa memberikan satu kunci supaya hidup kita penuh dengan sukacita. Kita datang lebih dulu di pagi hari, menghadap Tuhan, minta rahmat Allah, kekuatan dari Tuhan. Ambillah sukacita dari sumber sukacita, yaitu Tuhan sendiri di waktu subuh. Dimulai dari sana, kita menata hati, mengambil sukacita dalam hidup kita di waktu subuh, kita ketemu Tuhan. Maka di waktu subuh itulah mari kita memohon dibebaskan dari segala penderitaan. Sebagaimana Nabi Musa berdoa agar Tuhan mengenyangkan manusia ini, kita ini di waktu pagi dengan rahmat-Nya. Waktu pagi kita berdoa supaya kita dapat sukacita. Kita memuji-muji nama Tuhan seumur hidup kita. Dan Nabi Musa mengungkapkan supaya kita itu memohon kepada Tuhan mencurahkan berkat-Nya, mencurahkan rahmat-Nya dalam hidup kita. Yang kedua, saudara sekalian, mari kita bertekad. Kita Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Filipi pasal 4 ayat 4 berbunyi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kalimat yang dipakai di sini adalah kalimat perintah. Karena ada kata lah, bersukacitalah. Kalimat perintah, senantiasa, terus-menerus. Bukan kadang-kadang, tapi terus-menerus dikatakan. Bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Artinya ditekankan lagi. Satu perintah yang diulang 2 kali artinya serius. Sungguh-sungguh. Rasul Paulus, situasi Filipi pasal 4 ditulis Rasul Paulus ketika Rasul Paulus dalam penjara. Kita tahu Bapak Ibu dan saudara sekalian, situasi dalam penjara itulah situasi yang tidak mengenakan. Tidak ada orang yang mau dipenjara. Karena di situ tempat sengsara, tempat penderitaan. Dan orang membayangkan tempat mengerikan penjara itu. Tengah-tengah situasi dalam penjara yang tidak mengenakan ini, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah senantiasa. Dan situasi jemaat Filipi pun menghadapi tantangan, aniaya. Tetapi Rasul Paulus tetap mengatakan bersukacitalah senantiasa. Jadi bersukacita tidak tergantung situasi, kondisi yang ada. Tapi bersukacita hati kita. Badan boleh dipenjara. Badan boleh disiksa. Tapi hati jangan. Badan boleh disiksa, badan boleh dipenjara. Tapi hati jangan sampai disiksa, jangan sampai dipenjara. Tapi saudara sekalian, banyak ibu-ibu yang lebih senang hatinya yang disiksa. Badannya bebas, tidak dipenjara, tetapi ibu-ibu lebih senang hatinya yang disiksa, hatinya yang dipenjara. Karena yang direnungkan adalah sakit hati. Sehingga hatinya sakit, susah, menderita, trauma yang pengalaman tidak enak itu yang direnungkan. Makanya bersukacita adalah suatu pilihan. Cobalah setiap hari kita memilih bersukacita. Jangan digantikan yang lain. Jangan sampai salah merenungkan trauma, merenungkan pengalaman yang pahit,
merenungkan perkataan orang yang tidak enak, merenungkan tentang khawatir, merenungkan tentang gosip dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, apa yang membuat manusia itu sehat? Apa yang membuat badan kita itu sehat? Banyak orang berkata olahraga. Olahraga supaya sehat. Tetapi ternyata survei menyatakan bahwa olahraga itu urutan ke-8. Sekali lagi, survei membuktikan bahwa orang yang kunci, orang yang panjang umur, orang yang sehat, ternyata olahraga adalah urutan ke-8 di bawah. Orang bertanya, urutan pertama apa? Yang menjadi kunci orang sehat, bahagia, panjang umur. Sehat panjang umur, kuncinya di mana? Ternyata kuncinya itu adalah hati yang gembira. Sesuai dengan kitab Amsal, menyatakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Ya, Mazmur 118 ayat 24. Mazmur 118 ayat 24 dikatakan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Hari ini adalah milik kita. Sekarang adalah milik kita. Kemarin sudah lewat, besok saya tidak tahu. Tapi hari ini adalah milik kita. Dan pemazmur mendorong, karena hari ini milik kita, marilah kita bersorak-sorai. Marilah kita bersorak-sorai, marilah kita bersukacita. Karena ini yang bisa kita nikmati hari ini. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Ambil selalu keputusan. Apa? Keputusan apa? Ambillah keputusan untuk selalu bersyukur dan selalu bersukacita dalam Tuhan. Ketika kita ada pergumulan, seperti tadi saya katakan, sukacita seperti tahu, kena omongan orang, saya sudah bertekad pagi-pagi, penuh damai, penuh sukacita setelah ambil sukacita dari Tuhan. Ketika kita sudah mulai tenang hati kita, penuh damai, penuh sukacita, ternyata pagi-pagi ada orang ngomong tidak enak. Disitulah pilihan. Saya mau merenungkan omongan yang tidak enak nyakiti hati, atau saya ngambil keputusan, saya harus menjaga sukacita. Dan biarlah kita tetap menjaga sukacita. Karena sesuatu yang sangat bernilai, berharga dalam hidup kita. Jangan izinkan sukacita kita dicuri, diambil keluar dari hati kita. Tapi mari kita jaga baik-baik hati kita penuh dengan sukacita. Suatu keputusan sepanjang hari untuk selalu bersukacita. Kalau kita ingin menambah lagi sukacita kita, supaya meluaplah sukacita kita. Menambah lagi, dengan kata lain supaya dapat vitamin, supaya badan kita sehat, makan cukup, tidur cukup, tetapi supaya lebih mantap lagi dikatakan, minumlah vitamin, katanya begitu. Lalu supaya kita penuh dengan sukacita, vitaminnya apa? Filipi pasal 4 ayat yang kelima. Filipi pasal 4 ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jadi inilah vitamin untuk bersukacita. Ketika kita melakukan perbuatan baik, melakukan jasa, perbuatan baik, maka hati kita itu akan muncul sukacita. Ada kepuasan tersendiri, ada sukacita. Ketika orang bertanya, dia kebingungan tentang jalan, dan dia bertanya kepada kita dan kita memberikan petunjuk jalan yang benar, maka akan muncul sukacita. Ya, karena kita sudah bisa berhasil menolong seseorang yang kebingungan, yang tersesat, kita hanya menunjukkan ke sana jalannya.
lurus saja, belok kanan. Ya, nanti dengan tanda ini kamu akan menemukan. Nah, dengan petunjuk saja, hanya memberikan petunjuk saja, ternyata itu bisa membuat hati kita sukacita. Barangkali kita bisa tersenyum saja, membuat orang lain sukacita. Tetapi kita juga sukacita. Ketika ada seorang nenek yang akan menyeberang, kita bantu untuk menyeberang jalan, saya yakin akan muncul juga sukacita. Jadi mari kita melakukan kebaikan demi kebaikan. Di tengah-tengah zaman susah seperti ini, daripada baju menumpuk, bagikan. Pakaian pantas pakai kita bisa bagikan bagi mereka yang membutuhkan, atau makanan yang ada kita bisa bagikan. Itu juga akan membuat hati kita penuh dengan sukacita. Maka lakukanlah kebaikan demi kebaikan supaya hidup kita penuh dengan damai dan sukacita. Satu sisi kita mengambil sukacita dari Tuhan, tetapi tambah lagi supaya sukacita itu meluap dengan melakukan kebaikan dengan kebaikan. Tiap hari kita merencanakan, aku harus berbuat baik apa ya hari ini. Saya yakin hidup kita akan berubah. Hidup kita akan bahagia. Hidup kita akan penuh dengan sukacita. Karena inilah kehendak Tuhan dalam hidup. Subuh kita ketemu Tuhan. Mengambil sukacita rahmat Allah dari Tuhan. Supaya hidup kita sepanjang hari penuh dengan sore. Yang kedua, mari kita bertekad tetap ada dalam hati kita, menjadi milik kita senantiasa sepanjang hari, sepanjang hidup kita dan abadi selamanya. Dan mari kita berbuat baik. Dengan kita melakukan kebaikan, membuat orang lain bahagia. Buatlah orang lain tersenyum, maka kita akan tersenyum juga, akan sukacita. Saya menemukan satu tulisan berkata begini, sukacita dan kesenangan adalah tamu-tamu yang amat baik. Oleh karenanya, mereka menunggu sebuah undangan. Anda harus membuka pintu untuk momen-momen terbaik dalam hidup. Dan Anda harus mengundang mereka masuk sukacita dalam hati kita, memerintah dalam hati kita sepanjang hari. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangatnya patah, terikat tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah, terikat tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Saya mengundang saat ini, adakah di antara kita yang mau menggenapi kebenaran firman Allah, bertekad mulai sekarang ya Tuhan, aku mau melakukan kehendak Tuhan. Aku akan bersuka cita senantiasa. Bagi Bapak Ibu yang rindu menggenapi kehendak Tuhan, bersuka cita senantiasa, angkatlah tanganmu. Katakan, Tuhan, aku menyatakan hari ini, oleh hari ini aku mau bersuka cita senantiasa. Angkat tanganmu sambil berdoa di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan meneguhkan kita. Sekali lagi saya mengundang bagi Bapak Ibu yang rindu menggenapi firman Allah, angkatlah tangan.
Tuhan, lihatlah setiap tangan yang terangkat saat ini, di mana sidang jemaat-Mu mau melakukan kehendak Tuhan. Kami mau hidup mulai hari ini bersuka cita senantiasa. Karena itu Tuhan, turunkanlah sukacita surgawi itu memenuhi hati kami, pikiran kami, tubuh jiwa roh kami. Dan biarlah hati kami meluap dengan sukacita surgawi, ya Tuhan. Dan kami berdoa, kiranya Tuhan mengirim penjaga, supaya kami tetap bersukacita senantiasa sepanjang hidup kami, bahkan sampai kami berjumpa dengan Engkau. Hidup kami penuh dengan gembira, dengan sorak-sorai, dengan sukacita yang meluap. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, terima kasih atas kebaikan-Mu. Tuntun dan bimbing kami, mari Roh Kudus Kau turun atas kami, mengurapi kami, supaya hati kami senantiasa terus-menerus sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami serahkan doa kami. Amin. Amin. Iya, baik, kami persilakan saat ini untuk grup Haleluya. Ya, grup Haleluya. Sudah lama kita nggak mendengar ujian dari grup Haleluya. Nah, hari ini mereka tampil dengan penampilan yang sangat bagus sekali. Silakan grup Haleluya. Ya. Shalom. Kita ketemu lagi di dalam acara Gereja Cloud untuk saat ini. Dan memang semua ini sudah kita diberkati barusan dengan sukacita yang luar biasa pada hari Minggu ini. Dan kita dari Haleluya kepingin menyampaikan juga rasa sukacita lewat apa yang bisa kita berikan, yaitu sebuah lagu untuk kita semua agar menjadi berkat. Oke, satu lagu yang berjudul Tuhan Penolongku.
Cepat. Apa keterangan itu? Mohon maaf Bapak Ibu, ada yang hilang. Jadi Pak Pendeta Yusuf dan Ibu Yusuf sedang hilang dari layar ini. Kita akan coba berkomunikasi kembali. Silakan Pak Yusuf. Baik, ya terima kasih untuk tim Haleluya yang hari ini boleh tampil kembali ya dengan penampilannya sangat bagus. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya undang kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Kita menaikkan pujian berseru memanggil namanya. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri. Inilah saatnya untuk kita menaikkan doa pribadi maupun doa syafaat. Mari kita berseru di dalam nama Yesus. Berseru memanggil. Silakan masing-masing bisa menaikkan doa pribadi maupun doa syafaat. Dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya saat ini Tuhan kami berdoa. Khususnya untuk anak-anak-Mu yang menghadapi pergumulan sakit penyakit. Kami berdoa untuk Ibu Nita biar Tuhan menjamah, memulihkan kembali seluruh organ tubuhnya normal, sehat, tidak ada cacat apapun. Mohon anugerah-Mu, pertolongan Engkau. Kami serahkan juga untuk Bapak RS biar Tuhan tolong. Supaya luka-luka dalam badannya disembuhkan oleh Tuhan. Kuasa Tuhan yang menjamah bisa jalan kembali, bisa normal kembali. Mohon Tuhan yang melawat saat ini, memberikan kekuatan baru, memberikan kesehatan dari Engkau. Kami berdoa untuk anak-anak Engkau Tuhan yang menyiapkan diri menghadapi ujian di sekolah. Ya Tuhan tolong saat ini, baik yang mahasiswa maupun yang sekolah, menyiapkan diri maupun saat ini sedang menghadapi ujian. Kiranya Tuhan sendiri memberikan hikmat, ketenangan, kemampuan, sehingga mereka berhasil dengan baik. Dan tatkala mereka harus mengerjakan tugas-tugas mereka, biar Tuhan berikan hikmat, kemampuan, sehingga semua tugas tanggung jawab mereka bisa diselesaikan dengan baik. Amin. Kami berdoa mohon berkat Tuhan, berikan anugerah-Mu, hikmat, pencerahan, kesempatan, khususnya bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mencari nafkah, Tuhan tolong. Amin. Supaya Tuhan membuka jalan. Amin. Mohon berkat Engkau spesial ya Tuhan. Khususkan anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga tidak ada seorang pun yang kekurangan. Bahkan Amin. Tuhan tambahkan terus. Makin hari makin berlimpah. Mohon anugerah-Mu, mohon sejahtera dari Engkau.
Dan kami berdoa sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah hati kami melimpah dengan ucapan syukur, Tuhan, hati kami haleluya. melimpah dengan sukacita. Amin, Terpuji amin. nama-Mu Tuhan, mohon berkat, mohon rahmat-Mu. Ampuni Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Allah. Tadakan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, Amin. rahmat serta sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Tuhan memberkati engkau, serta Amin. melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ada beberapa pengumuman penting spesial pada pagi hari ini. Amin. Yang pertama, gereja kita, Gereja Cloud Isal Masjid Cikutra, mengambil kesepakatan untuk memberikan hadiah dan kenang-kenangan Natal. Ya, hadiah dan kenang-kenangan Natal tahun 2020 ini berupa speaker, ya, speaker HP, ya, bisa dipakai di HP, bisa juga dipakai di laptop. Nah, ini diberikan kepada keluarga yang setia dalam ikut ibadah lewat Zoom. Hanya yang lewat Zoom, ya, sekali lagi yang lewat Zoom, terhitung mulai minggu depan, 29. Mulai minggu depan dihitung sampai tanggal 20 Desember. Jadi mulai minggu depan 29 sampai 20 Desember. Kemudian nanti 21 akan diumumkan di WA, Warta Jemaat Gereja kita, dan 22, ya 22, 23, 24, silakan bisa mengambil di Cikutra 3E, ya Cikutra 3E. Nah, dari 25 kita ada kebaktian jam 9 pagi, kebaktian Natal. Nah, ini bisa bisa dipakai di hari Natal. Ya, spesial tahun ini. Ya, bagi mereka yang setia mengikuti program ibadah di Zoom ini, atau mereka yang membawa jiwa baru. Nah, bagi saudara yang setia 4 kali ikut program Zoom dan membawa jiwa baru bergabung dalam gereja Zoom, majelis memutuskan untuk memberikan bonus. Diberikan hadiah kenang-kenangan ditambah pulsa. Hebat. Ya. Kemudian minggu depan, minggu kelima, itu bulan November, kita sepakat di akhir bulan kita akan mendoakan serta kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu bisa mengambil amplop di Cikutra 3E. Yang pertama, itu kalau ingin mempersembahkan Natal, ya, amplop Natal. Bisa diambil di Cikutra 3E, amplop persembahan Natal. Yang kedua, bisa disiapkan nanti amplop yang persembahan syukur akhir tahun. Biasanya kita di ujung tahun, ya, di ibadah ujung tahun kita ada kentong untuk persembahan syukur. Setahun sekali kita menaikkan persembahan syukur. Lah, amplop persembahan syukur bisa diambil di Cikutra 3E.
Dan juga yang ketiga, Bapak Ibu bisa mengambil amplop persembahan yang serbaguna untuk perpuluhan, ucapan syukur, ulang tahun dan sebagainya. Ya, ini bisa saja yang seperti yang biasa, yang harian di Cikutra 3E. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang mau mempersembahkan khusus pakai amplop spesial, silakan bisa diambil di 3E. Dan tetapi bagi saudara yang, aduh saya nggak bisa ini ambil amplop, silakan bisa ditransfer dengan keterangan barangkali untuk Natal, untuk ucapan syukur, akhir tahun dan sebagainya, bisa ditransfer dengan keterangan untuk Natal, untuk perpuluhan dan sebagainya. Ya kemudian acara kita sebentar siang ada sekolah minggu jam 11, sekolah minggu, nanti malam kebaktian malam jam 6, kemudian hari Selasa ada pemahaman Alkitab, kita masih membahas tentang Allah. Kemudian hari Sabtu ada pertemuan remaja. Kemudian hari Minggu depan kita tetap berjumpa jam 9 pagi, jam 11 siang sekolah minggu, dan jam 6 kebaktian malam. Ya. Baik, sampai di situ pengumuman kita pagi hari ini. Silakan bisa tertawa satu dengan yang lain dan selamat bergembira sambil salam satu dengan yang lain.